Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mengembangkan ide bisnis. Sudah jelas bahwa tidak ada bisnis besar tanpa sebuah ide. Meski begitu, tanpa perkembangan yang tepat, gagasan apapun akan tetap menjadi ide dan tidak akan pernah menjadi bisnis yang sukses. Berikut adalah beberapa hal yang dapat mengembangkan ide atau gagasan itu ke arah yang lebih baik. Yang pertama, ada menentukan sumber ide bisnis. Sumber ide bisnis bisa datang dari diri sendiri, diberitahu oleh orang lain, atau hasil dari tukar pikiran. Yang kedua, yaitu menentukan ide bisnis. Ide bisnis ditemukan dari pemikiran yang positif dan kreatif, yang datang dari berbagai sumber yang berbeda. Yang ketiga, yaitu persaingan dengan produksi asing. Biasanya konsumen membutuhkan produk yang bukan hanya murah, tetapi kualitasnya bagus. Oleh karena itu, jika produk kita tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, maka produk kita akan kalah bersaing dengan produk orang lain. Selanjutnya yaitu ada menentukan pemirsa atau pasar. Sekalipun idenya benar-benar hebat, itu mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Itulah mengapa hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan target atau orang-orang yang akan membeli dan menggunakan produk kita. Yang kelima yaitu penelitian dan analisis ide. Sebelum memulai menjalankan bisnis, harusnya gagasan itu diteliti dari berbagai hal, salah satunya yaitu pikirkan calon pelanggan. Selanjutnya yaitu ada menguji ide bisnis dengan melakukan SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu bentuk analisis yang digunakan oleh manajemen perusahaan atau organisasi yang sistematis dan dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi, baik tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. Analisis SWOT, yaitu yang pertama ada strength atau kekuatan, berisi mengenai berbagai kekuatan bisnis seperti kualitas, lokasi, atau unsur lain yang membuat lebih unggul dibandingkan kompetitor. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan, berisi berbagai hal dalam perusahaan yang perlu ditingkatkan agar tetap kompetitif untuk bersaing di pasar, seperti merek yang lemah, tingkat utang yang tinggi, rantai pasokan yang tidak memadai. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang, berisi berbagai faktor eksternal yang menguntungkan yang dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi, seperti jika suatu negara memotong tarif, produsen mobil dapat mengekspor mobil ke pasar baru, sehingga meningkatkan penjualan dan pangsa pasar. Yang terakhir yaitu ada threat atau ancaman, berisi faktor-faktor yang berpotensi sebagai ancaman atau merugikan, seperti kekeringan merupakan ancaman bagi perusahaan penghasil gandum karena dapat merusak atau mengurangi hasil panennya. Kesimpulan, ide bisnis merupakan awal sebuah keberhasilan dari sebuah bisnis, di mana bisnis ini didapatkan melalui sebuah pengalaman pribadi ataupun pengalaman kerja yang dimiliki oleh seseorang. Sebuah kreativitas dan inovasi yang kreatif yang dimiliki seseorang individu menjadi sebuah peluang untuk menemukan ide bisnis yang baru dan kreatif. Sebelum memulai sebuah bisnis, alangkah baiknya jika melihat perkembangan dan kebutuhan pasar, karena hal ini dapat menentukan keberhasilan sebuah bisnis yang dijalankan. Riset pasar atau melihat kebutuhan pasar sangat penting dilakukan sebelum memulai sebuah bisnis. Hal ini karena agar kita mengetahui terlebih dahulu hal apa saja yang sedang dibutuhkan di pasar ataupun masyarakat, agar nantinya bisnis yang kita jalankan laris di pasaran.
Mempromosikan barang ataupun ide bisnis juga sangat penting, karena melalui promosi inilah masyarakat luas bisa mengetahui barang atau jasa yang kita tawarkan, dan tidak lupa juga dengan promosi-promosi lainnya. Setelah itu, tidak lupa juga seorang wirausaha harus selalu mengevaluasi ide bisnisnya dengan menggunakan metode SWOT. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Terima kasih.